Said Didu sudah mulai ketakutan dan minta Pak Joko Widodo untuk menghentikan proses pelaporan ke pihak Polda Metro Jaya. Dan inilah pernyataan Said Didu yang meminta Pak Jokowi dan keluarga untuk menghentikan laporannya. Saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita, sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Itu yang kami harapkan, karena faktanya selalu demikian. Bermain isu-isu yang menyebabkan orang saling berantem, akhirnya saling melaporkan, akhirnya saling memenjarakan. Itu karakter yang sangat tidak baik bagi seorang pemimpin. Dan saya harap ini berhenti dilakukan, karena rakyat juga ada batas kesabarannya terhadap kelakuan seseorang keluarga mengacak-acak bangsa ini seenaknya. Dan rakyat juga ada batas sabarnya untuk aparat negara tidak lagi digunakan oleh kepentingan keluarga ini untuk mengacak-acak bangsa. Kami semua sudah capek diacak-acak, dipecah belah, dibikinkan isu, dibikinkan buzzer untuk saling menghujat dan saling memenjarakan. Saya berharap mantan Presiden Joko Widodo merenunglah nikmat apalagi Allah yang Anda diberikan kepada Anda sekeluarga. Berhentilah jahat kepada bangsamu dan rakyatmu. Itu saja yang saya harapkan. Dan kalau memang ada kesalahan, akuilah kesalahan itu. Dan insya Allah rakyat Indonesia paham kok dan janganlah bermain playing victim terus untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Dan semua Bapak lakukan adu domba, dan ini orang menyatakan ini adalah cara-cara ormas yang pernah menjajah Indonesia. Itu jangan sampai itu yang terjadi. Sekali lagi kepada aparat, berhenti jadi alat pemecah belah bangsa, tegakkan keadilan kebenaran, dan jangan jangan berharap bahwa para pejuang kebenaran akan diam walaupun menghadapi tantangan seberat apapun, karena tidak ada cara menyelamatkan bangsa ini kecuali menyingkirkan para pengkhianat. Tidak ada jalan lain. Kalau enggak, insya Allah akan terus berjuang. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan momentum ini digunakan aparat untuk menegakkan kebenaran, bukan menjadi pelindung pemecah belah bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Said Didu, Abraham Samad juga meminta Pak Joko Widodo untuk mencabut laporannya ke pihak kepolisian. Ya, kelihatannya Abraham Samad ini sudah mulai ketakutan dan minta Pak Jokowi untuk mencabut laporannya. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini,
Maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Memaklumi ketakutan Jokowi karena sehingga melakukan represif ke berbagai pihak yang ingin menyuarakan kebenaran, karena mereka baru kali ini saya bekerja mulai dari Pak Harto presiden sampai Jokowi presiden. Jadi saya paham betul bahwa kerusakan dan kesalahan yang dibikin Joko Widodo kalau diakumulasikan dengan seluruh presiden yang ada, mungkin lebih tinggi daripada kesalahan Joko Widodo dibanding seluruh presiden mulai dari Pak Harto sampai ke Pak SBY. Nah, itulah mungkin ketakutan mereka, dan problemnya Jokowi tidak bisa menyembunyikan kesalahan itu karena dia pimpin negara ini dengan 3 pilar. Pilarnya dia kebohongan, kelicikan, dan keculasan. Dan itu tiap hari ditutup dengan kebohongan, dan finalnya adalah ingin menjadikan dinasti untuk menutupi kebohongannya. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya adalah mengakhiri dinasti Jokowi agar bangsa ini terbebas dari kebohongan, keculasan, dan kecilicikan. Itu sebenarnya tujuan kita semua. Jokowi memang tinggal berapa hari lagi, tapi dinastinya harus dihentikan karena dia merusak bangsa dan negara. Itu saya pikir dari saya prinsipnya, bersiaplah rakyat Indonesia bersatu, selamatkan bangsamu dari dinasti yang menggunakan dinasti Jokowi yang menggunakan kelicikan, kebohongan, dan keculasan untuk menguasai negeri ini. Itu saya pikir maknanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pikir berbagai cara, tapi kita berharap bahwa jalur hukum harus kita utamakan. Karena kalau dia menghadapi saja 20 tuntutan, maka mungkin akan habis pengacara ini dibayar oleh mereka untuk membela dia. Itu kita lewat jalur hukum yang utama. Perhiasan Pak Arti tidak ada demonstrasi atau? Ya, itu politik. Jangan bilang nggak ada. Bisa saja kombinasi. Oke. Siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Sehingga berantakan semua. Nah, kita harus ini bahwa apakah Prabowo, jadi saya menyatakan begini, kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, karena partainya juga sudah nggak ada. Nah, jadi mohon izin saya fokus bahwa ini oligarki, negara ini harus diambil alih oleh rakyat kembali dari oligarki. Dan ingat, di buku Prabowo sebenarnya yang diperjuangkan itu hanya 2. Dia menyatakan, saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Itu di bukunya beliau katakan. Paradoks. Yang kedua, menyatakan bahwa agar ekonomi kembali ke rakyat dari penguasaan oligarki. Nah, itu saya pikir yang ini. Jadi kita, kalau Pak Prabowo ini, kita semua 2 orang ini mau membantu dia untuk melaksanakan bukunya dia itu, Paradoks Indonesia. Kalau beliau tidak melakukan, maka bisa jadi beliaunya jadi paradoks. Itu kan kita nggak mau. Kalau dia jadi paradoks, maka Gibran jadi presiden, gitu kan? Paradoks itu, Prabowo. Hah? Paradoks Prabowo. Nah, tapi itu saya nggak mau karena Gibran jadi presiden. Gitu. Nah, Gibran presiden bertepuk tangan oligarki Pantai Utara Jakarta. Nah, terakhir saya ingin meminta pemahaman kita bagaimana sih oligarki mencengkram negara ini dengan sangat terstruktur. Pra kemerdekaan itu oligarki itu membantu tentara rakyat memberikan makan. Dan ingat, oligarki saat itu bukan etnis yang oligarki sekarang. Saya nggak usah jelaskan supaya
Jelas. Jadi jangan oligarki sekarang seakan-akan berperan terhadap negara. Pada saat zaman kemerdekaan, oligarki yang etnis sekarang itu sama sekali tidak ada yang membantu tentara rakyat berjuang. Nah, Orde Lama, Bung Karno, itu oligarki yang kaya raya yang menyumbang. Monas, Garuda, itu dari Aceh. Bukan oligarki mereka. Pada saat Pak Harto itu oligarkinya, kita sebut nama dulu Jimbaran, itu Pak Harto masih melarang mengambil tanah, masih melarang mengambil tambang, boleh berdagang, tapi di luar tidak boleh masuk ke mengambil hak-hak negara dan hak rakyat. Itu tegas, nggak bisa masuk. Nah, setelah reformasi, oligarki ini melakukan kudeta terhadap konstitusi. Dan kita harus paham, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak lepas dari agenda mereka. Itu agenda mereka tuh, sehingga itu gampang sekali diubah. Terus setelah itu masuklah kudeta dia 2015 oleh Jokowi. Nah, saat itu merasa bahwa ini sudah bebas sekali, maka dia ubah undang-undang apapun sesuai dengan dia, termasuk undang-undang Cipta Kerja. Itu dia lakukan. Itu adalah pesanan oligarki. Setelah itu berhasil, udah ada pasangan undang-undangnya, maka dia ubah menjadi PSN di mana-mana atas keinginan oligarki. Nah, oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat